semuanya, perkenalkan nama saya Hula Novitasari Situmorang dari kelas 12C2. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu sifat koligatif larutan. Simak videonya ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu sifat koligatif larutan, teman-teman harus tahu nih, apa sih itu larutan? Secara sederhananya, teman-teman dapat melihat larutan itu ketika teman-teman sedang melarutkan gula ke dalam secangkir air, sehingga gulanya terlarut dan kita tidak dapat mengidentifikasi di mana gula tadi. Gula yang berada dalam larutan air ini disebut sebagai zat terlarut, sedangkan airnya disebut sebagai zat pelarut. Hal yang ini disebut sebagai homogen, di mana kita tidak dapat mengidentifikasi di mana zat terlarut dan di mana zat pelarut. Sederhananya, larutan adalah ketika zat terlarut dan zat pelarut tercampur sehingga menghasilkan sifat homogen. Nah, setelah kita lihat, ternyata semua larutan itu punya sifat khasnya tersendiri. Dan sifat khas ini dinamai dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat khas yang dimiliki oleh setiap larutan dan dipengaruhi oleh zat terlarut yang berada di dalamnya. Sifat koligatif tersendiri mempunyai 4 sifat yang berbeda. Titik didih atau delta TB. Titik didih adalah titik di mana air mendidih dan terjadi saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara yang berada di luar. Misalnya, titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Titik didih air di daerah memiliki tekanan udara lebih rendah, seperti daerah pegunungan, akan memiliki suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian, semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah pula titik didihnya, sehingga air akan lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Oleh sebab itu, karena terjadinya penurunan tekanan uap larutan oleh keberadaan zat terlarut non-volatil, maka dibutuhkan kenaikan suhu untuk menekan tekanan uap larutan hingga sama dengan tekanan udara luar. Jadi, keberadaan zat terlarut dalam pelarut akan mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih, di mana rumusnya delta TB sama dengan TB dikurang TB kuadrat. Penurunan titik beku atau delta TF. Titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal merupakan suhu ketika zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm atau keadaan normal. Jika suatu zat terlarut ditambahkan dalam suatu pelarut murni hingga menjadi larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Misalnya, titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius, akan tetapi dengan adanya zat terlarut pada suhu 0 derajat Celcius, air bisa belum jadi membeku. Contoh penerapannya yaitu membuat zat anti beku pada radiator mobil dan membuat campuran pendingin pada es putar. Selisih beku pelarut atau TF derajat dengan titik beku larutan TF yang kemudian membentuk penurunan titik beku atau delta TF. Berikut penurunan titik beku. TF sama dengan TF derajat dikurang delta TF. Tekanan uap atau yang kita sebut dengan delta P. Tekanan uap adalah ukuran tendensi molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari cairan di sekitarnya dan berubah menjadi uap. Umumnya, molekul cairan yang berubah menjadi uap adalah molekul yang berada di permukaan. Namun, jika pelarut tersebut dimasukkan suatu zat yang terlarut yang sukar menguap sehingga menjadi suatu larutan, maka hanya sebagian besar pelarut yang akan menguap pada suhu tertentu karena sebagian lagi terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut untuk menguap. Sebab uapnya sedikit, maka tekanan uap jenuhnya pun lebih kecil. Selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap pelarut dalam larutanlah yang disebut sebagai penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P. Besarnya penurunan tekanan uap jenuh diselidiki oleh Raoult dengan rumus sebagai berikut. Delta P sama dengan XT dikali P kuadrat. Peristiwa osmosis atau Pi. Peristiwa osmosis adalah sebuah proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semipermabel.
Apa itu selaput semipermeabel? Selaput semipermeabel merupakan selaput atau membran yang hanya dapat dilalui oleh molekul pelarut, tapi tidak dapat dilalui oleh molekul zat terlarut. Peristiwa osmosis akan berlangsung hingga mencapai suatu kesetimbangan. Hal tersebut ditandai dengan berhentinya perubahan yang terjadi pada volume larutan. Perbedaan volume dua larutan pada kesetimbangan itulah yang kemudian menghasilkan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan osmosis. Tekanan osmosis juga dapat diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Dengan rumus P sama dengan M dikali R dikali T, dengan keterangan P sama dengan tekanan osmosis, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu, M molaritas, dan V sama dengan volume. Contoh penerapan tersendiri, yang pertama, tekanan osmosis dalam sel darah merah, dan yang kedua, cairan infus. Ternyata, sifat koligatif itu dipengaruhi oleh zat terlarutnya, dan kita dapat menghitungnya secara sistematis sebagai berikut. Sifat koligatif larutan dapat kita hitung dengan 3 cara. Yang pertama dengan menghitung molaritas atau yang ditandai dengan M besar, yang kedua dengan menghitung molaritas atau yang ditandai dengan M kecil, dan yang ketiga fraksi mol dengan simbol X. Yang pertama, molaritas atau dengan lambang M besar. Molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Dengan rumus M sama dengan gram per mR dikali 1000 per gram pelarut. Dengan M sama dengan molaritas, mR yaitu massa zat terlarut, gram sama dengan mol, dan V volume larutan. Yang kedua, ada molalitas atau M. Molalitas atau kemolalan adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 kg atau 1000 gram pelarut. Molalitas didefinisikan dengan persamaan berikut ini. M sama dengan gram per mR dikali 1000 per gram pelarut, di mana M atau molalitas sama dengan kilogram, mR sama dengan massa molar zat terlarut, dan massa sama dengan massa zat pelarut, dan P sebagai massa zat pelarut. Yang ketiga dan yang terakhir adalah fraksi mol dengan simbol X. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol. Jika yang ditanya fraksi mol pelarut, maka rumusnya akan menjadi XP sama dengan NP per NP ditambah NT. Sedangkan jika yang ditanya fraksi mol terlarut, maka rumus akan menjadi XT sama dengan NT dibagi NP per NT, di mana XP atau X adalah fraksi mol, NP adalah mol pelarut, dan NT adalah mol terlarut. Apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Hal tersebut dapat terjadi karena larutan elektrolit dapat menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Contoh sifat koligatif larutan elektrolit dapat dilihat dari larutan garam atau NaCl yang dilarutkan ke dalam air. Dengan begitu, maka ion Na+ dan ion Cl- pun dihasilkan, dan kita akan mendapati bahwa jumlah ion terlarutnya menjadi 2 ion yang bisa menghasilkan arus listrik. Apa sih itu sifat koligatif larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit merupakan kebalikan dari larutan elektrolit tadi. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik sebab molekul-molekul zat terlarutnya tidak terionisasi di dalam larutannya. Hal tersebut kemudian menyebabkan tidak terbentuknya beda potensial dalam larutan, sehingga listrik tidak dapat mengalir pada larutan non-elektrolit. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan pemanis atau gula seperti glukosa, sukrosa, dan maltosa. Selanjutnya pada larutan urea serta larutan alkohol seperti metanol, etanol, dan propanol. Thank you for watching and see you in next video. Bye bye.